kami dari kelompok 2 halogenasi ingin menjelaskan proses pembuatan alkyl bromida dengan produk akhir yaitu metil bromida. Adapun kami yang beranggotakan, saya Iwan Hasan dengan NIM 230405044. Saya Tengku Aulia Awaldino dengan NIM 230405019. Perkenalkan, nama saya Dwi Auliani dengan NIM 23022. Nah, alkyl bromida adalah senyawa organik yang terdiri dari gugus alkil atau rantai karbon dan hidrogen yang terikat dengan satu atom brom atau Br. Rumus umumnya adalah RBr, di mana R adalah gugus alkil, contoh metil bromida CH3Br dan etil bromida C2H5Br. Alkyl bromida adalah salah satu jenis dari alkyl halida. Alkyl halida ini merupakan senyawa di mana gugus alkyl terikat ke atom halogen. Alkyl bromida berarti halogennya dengan spesifiknya adalah brom, jadi semua alkyl bromida adalah alkyl halida, tapi tidak semua alkyl halida adalah alkyl bromida. Proses flow diagram pembuatan alkyl bromida. Berikut merupakan flow diagramnya. Pertama yaitu umpan masuk berupa CH4 atau metan sebagai bahan utama dan juga brom. Ini diumpankan dengan suhu kurang lebih 400 derajat Celcius, di mana umpan ini kemudian akan masuk ke reaktor alkyl bromination, di mana akan terjadi beberapa reaksi. Karena ini merupakan reaksi fotokimia, di mana reaksi ini memerlukan pemecahan foton dan memerlukan reaksi dengan foton untuk membentuk produknya, sehingga menghasilkan brom yang merupakan radikal bebas, di mana mekanisme reaksi itu Br2 ditambah dengan foton menghasilkan 2Br propagasi, 2Br yang merupakan radikal bebas. Kemudian Br yang merupakan radikal bebas ini akan direaksikan terhadap metan tadi, sehingga menghasilkan CH3Br. CH3Br ini kemudian akan direaksikan CH3 yang merupakan hasil samping, kemudian direaksikan kembali dengan HBr untuk menghasilkan C4, di mana C4 ini akan dikembalikan ke reaktor tangki awal dan akan diumpankan kembali ke reaksi fotokatalisis. Hal ini terus berlangsung hingga membentuk CH3Br atau metil bromida. Nah, untuk sifat fisika dan kimianya, yang pertama, sifat fisika dengan alkyl bromida memiliki wujud cairan, umumnya itu gas untuk yang rantai pendek. Lalu dia tidak berwarna, bau tajam dan menyengat, titik didih lebih tinggi dibandingkan alkyl klorida, tapi lebih rendah dari alkyl iodida. Untuk kelarutannya larut dalam pelarut organik seperti ether, tidak larut dalam air, dan kepolarannya bersifat polar karena adanya atom brom yang elektromagnetik. Lalu untuk sifat kimianya, alkyl bromida sangat reaktif terhadap neofil dan basah, stabil pada kondisi kering tapi tidak terhidrolisis oleh air. Untuk reaksi reduksi, dapat direduksi menjadi alkana menggunakan agen reduksi. Kecenderungan substitusi, mudah mengalami substitusi karena brom merupakan living yang baik. Dan yang terakhir, alkyl bromida merupakan reaksi radikal, dapat membentuk radikal bebas saat dipanaskan atau diberi cahaya UV.
Jadi ada beberapa metode untuk pembuatan alkyl bromida. Yang pertama itu adalah metode substitusi alkohol dengan asam bromida atau HBr. Nah, proses ini melibatkan unit reaksi utama berupa reaktor batch atau continue, di mana alkohol itu direaksikan dengan asam bromida dalam organik seperti ether atau asam asetat. Nah, operasi ini meliputi pencampuran agitation untuk homogenisasi reaktan, pengendalian suhu atau temperature control untuk menjaga reaksi tetap pada suhu moderat, biasanya itu sekitar 50-70 derajat Celcius, dan pemurnian produk melalui unit ekstraksi cair, serta pencucian dan pemisahan distilasi fraksional untuk memisahkan alkyl bromida dari campuran reaksi dan pelarut. Kemudian yang kedua itu adalah dengan metode reaksi bromin dengan fosforus tribromida PBr2. Nah, reaksi ini berlangsung dalam reaktor batch tertutup karena PBr3 itu sangat reaktif dan mudah terurai. Unit operasi utama adalah pencampuran lambat alkohol dan PBr2 di bawah suhu rendah, di bawah rentang 25 derajat Celcius untuk menghindari reaksi samping dan eksotermisitas tinggi. Setelah reaksi selesai, nah campuran itu biasanya dinetralkan dengan larutan alkali dalam unit netralisasi, kemudian dilakukan ekstraksi organik dan distilasi vakum untuk memurnikan alkyl bromida, mengingat produknya bisa sensitif terhadap panas. Kemudian yang ketiga itu adalah metode brominasi langsung atau radikal bebas atau penambahan HBr ke alkana. Inilah adalah metode yang kami gunakan, kami bahas pada makalah ini. Nah, proses ini itu membutuhkan reaktor fotokimia atau termal karena reaksi inisiasi radikal membutuhkan cahaya ultraviolet atau suhu tinggi. Nah, operasi yang dilakukan melibatkan kontrol laju umpan untuk bromin dan substratnya, pendinginan intensif untuk menahan suhu reaksi, serta unit absorber untuk menghilangkan uap HBr yang terbentuk. Nah, produk yang dihasilkan nanti dipisahkan dengan distilasi bertingkat untuk menghilangkan bromin yang tidak bereaksi, diikuti oleh recycle unit bila bromin ingin digunakan kembali. Kemudian yang keempat itu adalah metode reaksi Apple, itu dengan mereaksikan antara CBr4 dan triphenylphosphine. Nah, proses ini dilakukan dalam reaktor tertutup yang dilengkapi sistem inert, biasanya nitrogen atau argon, karena sensitivitas terhadap udara dan kelembapan. Operasi yang digunakan mencakup penambahan bertahap reakan, pengadukan intensif, dan pendinginan reaksi untuk menjaga suhu di bawah 30 derajat Celcius. Nah, setelah reaksi selesai, nanti triphenylphosphine oksida yang terbentuk itu dipisahkan dengan filtrasi vakum dan alkyl bromida diekstrak dengan pelarut non-polar sebelum dimurnikan melalui distilasi vakum atau kolom fraksional. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah metode Handiker atau dekarbosilasi garam perak dengan bromin. Nah, reaksi ini dilakukan dalam reaktor gelas atau logam tanpa korosi. Nanti itu sebagai tempat garam perak dan dari asam karboksilat direaksikan dengan bromin dan larut organik, biasanya CCl4. Nah, operasi ini mencakup pengendalian suhu reaksi pada reaksi bersifat eksotermik sehingga penanganan limbah logam berat AGBR dalam unit pemisahan pada cair. Produk hasil reaksi itu nanti bakal dimurnikan melalui distilasi fraksional, sementara sisa bromin itu nanti dihilangkan menggunakan unit scrubber atau reduktor kimia untuk keselamatan dan perlindungan lingkungan. Yaitu tinjauan kritikal dan termodinamika. Pada tinjauan kritikal, pembuatan alkyl bromida itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Pertama itu inisiasi, di mana BR2 atau bromida itu direaksikan dengan foton sehingga membentuk 2 atom brom yang bersifat radikal bebas, di mana atom ini akan kita reaksikan terhadap metan, kita umpatkan terhadap metan sehingga akan membentuk CH3Br. Itu merupakan tahap propagasi dengan menyisakan Br bintang atau merupakan radikal bebas, di mana radikal bebas ini akan direaksikan kembali dengan M sehingga kembali ke bentuk BR2, di mana ini akan bereaksi secara langsung atau di-recycle untuk berikutnya. Untuk yang kedua yaitu tinjauan termodinamika, kita tinjau dari reaksi utama yang terjadi, yaitu CH4 tambah BR2 hasilkan CH3BR ditambah HBr. Ini kita hitung entalpi reaksinya, kita hitung reaksi entalpi pembentukan kanan dan kiri, dan kita kurangkan menghasilkan
delta H pada 298 yaitu negatif 8,6 kJ per mol, sehingga reaksi ini bersifat endoterm sehingga membentukkan inisiasi energi atau tambahan energi berupa sinar UV untuk reaksi ini berjalan secara efektif. Juga berikutnya itu penentuan energi Gibbs, di mana kita memerlukan beberapa data yang kita butuhkan untuk menyelesaikan zaman Gibbs tersebut, seperti delta F dan S. Kadang kita akan masukkan ke delta G sama dengan delta H dikurang T delta S pada suhu 298 Kelvin, sehingga menghasilkan delta S bernilai positif, sehingga energi Gibbs bernilai negatif, atau reaksi dapat berjalan secara spontan. Nah, untuk aspek konsep industri kimia memegang prinsip utama dalam mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah melalui proses yang efisien, terkontrol, dan terintegrasi. Produksi alkyl bromida secara umum melibatkan reaksi substitusi antara senyawa hidrokarbon seperti alkohol atau alkena dengan bromin atau Br2 dan hidrogen bromida atau HBr. Salah satu metode yang kini semakin dikembangkan oleh fotobrominasi yaitu reaksi yang dipicu oleh penyinaran ultraviolet atau sinar UV. Sinar UV ini menginisiasi pemecahan molekul bromin menjadi radikal bebas bromin yang sangat reaktif, sehingga memungkinkan terjadinya substitusi radikal bebas pada atom hidrogen dalam molekul hidrokarbon. Nah, keunggulan metode ini terletak pada kemampuan untuk berlangsung pada suhu kamar tanpa memerlukan katalis asam tambahan, serta kontrol selektivitas yang lebih baik melalui pengaturan intensitas dan durasi penyinaran. Dari sisi rekayasa proses, metode fotokimia ini mengintegrasikan tahapan reaksi kimia dengan pemisahan dan pemurnian produk secara efisien. Sistem reaktor dilengkapi dengan kontrol suhu dan tekanan, serta proses distilasi memisahkan alkyl bromida dari sisa reaktan dan produk samping. Selain itu, limbah yang mengandung bromin ditangani melalui netralisasi kimia agar tidak mencemari lingkungan, sesuai dengan prinsip chemistry dan keselamatan kerja. Pendekatan ini mendukung efisiensi energi dengan memanfaatkan panas reaksi dan mengurangi limbah bahaya sekaligus menjaga aspek keselamatan melalui sistem ventilasi, deteksi kebocoran otomatis, dan penggunaan alat pelindung diri. Alkyl bromida yang dihasilkan tadi memiliki peranan penting sebagai bahan antara dalam berbagai industri seperti di industri farmasi, agrokimia, dan industri polimer. Senyawa ini digunakan sebagai prekursor dalam sintesis obat, pestisida, serta fotoinisiator dalam produksi material polimer dan percetakan. Dengan meningkatnya permintaan global di sektor-sektor tersebut, proses produksi alkyl bromida yang mengadopsi teknologi fotobrominasi menawarkan potensi pengembangan yang menjanjikan, khususnya dalam penghasilan produk dengan kualitas konsisten dan dampak lingkungan yang lebih rendah. Secara keseluruhan, penerapan konsep industri kimia dalam produksi alkyl bromida berbasis sinar UV ini mencerminkan sinergi atau prinsip efisiensi reaksi, integrasi proses, pengolahan limbah, serta keselamatan kerja. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat daya saing industri kimia, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan inovasi dalam proses produksi senyawa kimia yang bernilai tinggi. Piktogram yang umum terdapat pada alkyl bromida. Yang pertama, beracun akut, toksik bila terhirup, tertelan, atau kontak kulit. Cara penanganannya, yang pertama kita gunakan lemari asam, menggunakan APD yang lengkap seperti masker biasa, masker gas, sarung tangan anti panas, dan safety glass serta sepatu kulit. Yang kedua, menyiapkan P3K dan alat bantu untuk sesak nafas apabila terpapar atau terhirup dengan alkyl bromida.
Lalu yang kedua, alkil bromida bersifat korosif, menyebabkan luka bakar di kulit dan kerusakan mata dan juga dapat mengikis logam. Penanganannya, siapkan safety shower dan eye station kalau terkena kulit atau terkena mata, dibilas selama 15 menit penuh dengan air bersih yang mengalir. Yang ketiga, bahaya untuk kesehatan, menyebabkan kerusakan organ, gangguan reproduksi atau kanker, serta bahaya bagi lingkungan, berbahaya bagi organisme air dan lingkungan. Jadi yang dapat kami simpulkan adalah bahwasanya alkyl bromida itu merupakan senyawa organik penting yang banyak digunakan dalam berbagai industri, terutama sebagai intermediat dalam sintesis bahan kimia, pestisida, dan zat pengendali organisme pengganggu. Salah satunya contohnya kayak alkyl bromida yang signifikan adalah metil bromida yang disintesis melalui reaksi fotokimia antara metana dan bromin. Nah, proses pembentukan metil bromida didasarkan pada mekanisme rantai radikal bebas yang dipicu oleh radiasi ultraviolet dengan kontrol suhu dan konsentrasi reaktan yang ketat untuk menjaga efisiensi dan selektivitas terhadap produk utama. Nah, secara kinetika, reaksi ini bergantung pada keberadaan radikal aktif. Sedangkan secara termodinamika, meskipun reaksi bersifat sedikit eksotermik, energi aktivasi tetap perlu diatasi melalui pemanasan awal dan penyinaran ultraviolet. Nah, dalam aplikasinya, metil bromida pernah digunakan secara luas sebagai pembibian dalam sektor pertanian dan ekspor. Meskipun kini penggunaannya dibatasi karena dampaknya terhadap ozon. Meskipun demikian, pemahaman terhadap sifat dan mekanisme teknologi kimia dan rekayasa proses yang lebih aman dan berkelanjutan. Sekian dari kami kelompok 2. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.